Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di ruang Zoom pada malam hari ini insyaallah bersama-sama. Kita akan melanjutkan kajian seputar 40 hadis penyebab masuk surga. Dan ini adalah pertemuan keempat ya. Di mana pada pertemuan keempat ini insyaallah kita akan membahas bab baru, yaitu bab fadlu ada'il fara'idhi wa annaha sababun lidukhulil jannati. Itu bab keutamaan melaksanakan amalan-amalan fardhah, amalan-amalan wajib. Dan bahwa amalan-amalan wajib itu adalah sebab masuk surga ya. Nah, ini juga penting bagi kita sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Dan cukup bagi kita hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai haditsul wali yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ya, dengan sesuatu yang aku cintai melebihi dia mendekatkan diri padaku dengan hal-hal atau ibadah-ibadah yang aku wajibkan atasnya. Jadi melaksanakan kewajiban adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ternyata di balik itu ya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah penyebab masuk surga ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang akan kita pelajari atau di bab ini ada 5 hadis ya, dimulai dari hadis ke-7 sampai ke-11 ya. Semoga di waktu yang singkat ini kita dimudahkan untuk menyelesaikannya. Tafadhal Abu Safa dibaca hadis ke-7. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-hadisus sabi' an Abi Ayyub. Sebentar ya. Antum tadi bilang apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya. Ada yang kurang, pujian pada Allahnya. Itu kan bismillah sekedar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-hadisus sabi' an Abi Ayyub. Katakan qala al-musannifu ya, penyusun berkata qala musannifu an Abi Ayyub ya. An Abi Ayyub radhiyallahu an anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah qala ma lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arabun ma lahu ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahimah. Rawahu Bukhari. Rawahu Bukhari dan Muslim ya. Baik, hadis yang ke-7 an Abi Ayyub ya. Abi Ayyub ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Nama beliau adalah Khalid bin Zaid ya. Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid ya, sahabat mulia dari kaum Ansar, dari Khazraj ya. Dan beliau ketika Rasulullah SAW datang dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah, maka singgah di rumah beliau hingga dibuatkan rumah ya beliau di sisi Masjid Nabawi. Dan Abu Ayyub ini termasuk sahabat yang mulia ya, banyak atau bahkan ikut semua peperangan ya bersama para sahabat, juga bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ana rajulan,
qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang dimaksud di hadis ini adalah beliau sendiri, yaitu Abu Ayyub, ya. Dan tidak mengapa seseorang dia bercerita tentang dirinya dan menyembunyikan jati dirinya, ya. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, bisa jadi tidak mau diketahui oleh orang banyak dan sebagainya, ya. Sebagaimana bisa jadi kita, ya, bercerita tentang diri kita, ya, sekiranya kita ceritakan dan kita sebut nama itu bisa menjadi riya bagi kita, ya, maka kita bisa sampaikan pernah atau saya tahu ada seorang yang demikian, ya. Maka ini terkadang disebutkan oleh para perawi, ya, bahwa seseorang laki-laki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ya, suatu amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga, ya, dengan perantara atau dengan sebab amalan tersebut, ya. Kemudian qala, ya, dalam sebuah riwayat disampaikan qala di sini adalah kaum, ya. Bahwasanya kaum itu berkata, malahu, ya, apakah itu, ya. Ada apa dengannya, ya, atau apakah amalan tersebut, ya, apakah amalan tersebut. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Arabun malahu, maksudnya adalah orang tersebut, ya, laki-laki yang bertanya tersebut, ya, dia memiliki hajat, ya. Lalu apakah itu, ya? Jawabannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Di atas kan, Pak? Halo? Baik. Apa saja, ya? Kemudian Rasul menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masalah keimanan, masalah akidah, ya. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sampaikan masalah ini, ya, beribadah pada Allah semata, demikian pula menjauhkan diri dari kesyirikan pada selain Allah. Ini adalah sebab yang begitu penting, ya, yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga, ya. Kemudian yang megang siapa ini? Pak Naslin bukan? Di atas kan, Pak? Kemudian wa tuqimus shalah, dan kau melaksanakan atau menegakkan salat, ya. Wa tu'tiz zakah, kemudian menunaikan zakat, ya. Dan ini menunjukkan akan pentingnya salat dan zakat, dan keduanya adalah kewajiban, ya. Demikian pula masalah tauhid, menjauhi kesyirikan itu wajib, ya. Bahkan ini lebih penting daripada, ya, salat dan zakat, ya. Seorang yang salat, zakat, menyambung silaturahim, puasa atau melaksanakan ibadah yang lainnya, tapi dia berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan diterima, ya, tidak akan diterima amalannya. Bagaimana Allah akan menerima amalan seseorang yang menyekutukan dirinya dengan makhluknya, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan salat dan zakat, ya. Dan salat yang sudah kita sampaikan juga ketika kita berbicara rukun Islam, maka salat yang merupakan rukun adalah salat wajib 5 waktu, ya. Kemudian zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat mal, ya. Zakat fitrah hukumnya wajib tapi tidak sampai derajat rukun. Kemudian di akhir, ya, di akhir dari hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan watasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahim, ya, menyambung hubungan kekerabatan. Jadi ini hubungan kekerabatan baik senasab atau tidak, ya, dari saudara-saudara sekeluarga, ya. Silaturahim yang sesungguhnya, ya, adalah demikian. Tidak seseorang berkunjung kepada temannya, tangganya, kemudian dikatakan mau silaturahim. Ya, ini
secara syar'inya tidak disebut sebagai silaturahim, tapi ziarah atau berkunjung. Bahasa Arabnya adalah ziarah, yaitu berkunjung. Kemudian para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, untuk masalah silaturahim ya, di sini disebutkan khusus. Bisa jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sesuatu oleh seseorang ya, amalan paling mulia atau nasihati aku atau sebagainya, maka beliau mengkhususkan orang-orang tertentu dengan nasihat-nasihat tertentu yang mana beliau tahu keadaan orang itu ya. Sehingga kalau orang ini ya ternyata dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan silaturahim, agar orang itu menjaga hubungan kekerabatan ya. Meskipun memang secara asal silaturahim ya, silaturahim secara umum hukumnya adalah wajib ya. Dan orang yang paling wajib untuk dijaga hubungan kerabatannya adalah atau keluarganya adalah orang tua kita ya. Orang tua kita, ayah dan ibu kita. Bahkan setelah mereka meninggal dunia ya, tetap saja kita jaga ya. Dan disebut dengan birrul walidain. Tetap ya, bukan selesainya kalau kita sudah meninggal dunia. Kemudian untuk silaturahim ini, ikhwas sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, dengan cara yang mudah ya, dengan cara yang mudah. Apa saja intinya dari kebaikan yang kita berikan pada mereka, keluarga, kerabat ya, dengan cara yang mudah bagi kita, yang termudah bagi kita. Sekedar mungkin salam ya, atau mungkin ngobrol atau berkunjung, memberi hadiah, memberi nasihat ya, memberi masukan, memberi saran ya, itu termasuk dari silaturahim ya. Atau mungkin nelpon dengan via HP atau mungkin sosial media ya, saling berbicara atau ngobrol via telepon ya, itu termasuk darinya ya, itu termasuk darinya. Nah, ini kurang lebih apa yang bisa disampaikan dari hadis yang ke-7 ya. Coba diperhatikan amalan-amalan tersebut ya, yang wajib-wajib yang disebutkan adalah selain mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, adalah salat ya, kemudian zakat dan menyambung silaturahim. Nah, silahkan dilanjut Pak. Hadis ke-8. Panjang ya. Saya baca. Al-haditsus tsamin. Hadis yang ke-8. Sedikit-sedikit kemudian kita syarah. An Talhah bin Ubaidillah ya, radhiyallahu anhu. Dari Talhah bin Ubaidillah, sahabat mulia termasuk as-sabiqun al-awwaluna ya, minal muhajirin, salah satu dari pendahulu yang masuk Islam ya. Demikian pula min ahadil asyarah al-mubasysyirina bil jannah, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau memiliki banyak keutamaan. Kemudian anna a'rabiyan, bahwasanya ada seorang A'rabi. A'rabi itu artinya Arab Badui. Ya, Arab pedesaan, Arab kampung, dari ahlul badiyah. Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Arab dari al-badiyah ini ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ira ra'si. Jadi dia kepalanya, rambutnya acak-acakan. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alaiha minas shalah. Wahai Rasulullah, kabarkan padaku ya, apa salat yang Allah wajibkan atasku. Ya. Jadi di hadis ini A'rabi ini, Arab Badui ini bertanya beberapa hal ya, tentang salat, puasa, demikian pula zakat. Nah, yang pertama adalah masalah puasa. Ya, puasa yang salat, pertama adalah salat. Salat yang wajib itu apa saja? Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, beliau menjawab, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Yang wajib adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu sehari semalam. Illa an tatawwa'a syai'an. Jadi itu yang wajib. Kecuali kalau engkau mau melakukan tatawwu'. Maka tatawwu' itu hukumnya mustahab. Ya, tatawwu' itu berarti tambahan dari ibadah wajib. Ya, tambahan dari ibadah wajib. Ya, hukumnya tentu
sunnah. Nah, ini yang wajib, salat 5 waktu. Oleh karenanya ini yang kita jaga. Ya, ini yang kita jaga. Lalu bagaimana dengan salat-salat yang lainnya? Ya, ada khilaf di antara ulama ya, masalah ini. Sebagian mengatakan yang wajib pokoknya salat 5 waktu. Ya, namun sebagian mengatakan bahwasanya itu yang wajib sehari semalam. Ya. Adapun salat-salat yang lainnya pun ada yang wajib. Sebagian berpendapat tahiyatul masjid wajib. Sebagian berpendapat bahwasanya salat al-Idain, Idul Fitri, Idul Adha itu adalah fardu kifayah, wajib juga ya, wajib juga. Kemudian sebagian juga ada yang mewajibkan salat witir ya. Nah, intinya yang wajib ya, adapun jumhur yang wajib adalah salat 5 waktu saja. Kemudian yang kedua, faqala, ia berkata ya, akhbirni bima faradallahu alayya minas shiyam. Kabarkan kepadaku ya, puasa apa yang Allah wajibkan atasku. Kemudian kemudian Rasulullah SAW menjawab untuk orang itu, syahrul Ramadan illa an tataw'a syai'an. Yang wajib adalah puasa bulan Ramadan setiap tahunnya ya, selama 1 bulan full. Ya, kecuali kalau engkau mau tatawwu. Ya. Kalau engkau mau tatawwu, mengerjakan amalan sunnah, maka itu dianjurkan. Ya, maka itu dianjurkan. Kemudian yang ketiga, qala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Kabarkan kepadaku ya, zakat yang Allah wajibkan atasku. Ya, kata orang itu bertanya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'i'il islami. Ya, bi syara'i'il islami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan padanya dengan syariat-syariat Islam ya. Yang wajib diantaranya adalah masalah zakat tersebut ya. Dan sudah kita sampaikan tadi bahkan bahwa zakat yang rukun ya adalah zakat mal. Zakat fitri atau zakat fitrah hukumnya wajib tapi tidak sampai rukun ya. Dan untuk perincian masalah salat, masalah puasa, masalah zakat ya tentu dibahas tersendiri oleh para ulama ya di kitab-kitab mereka. Qala, kemudian orang itu berkata, walladzi akramaka, demi zat yang memuliakanmu, la a'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'a. Ya, aku tidak akan melakukan amalan sunnah sedikit pun, amalan tatawwu. Dan aku tidak akan mengurangi ya dari apa yang Allah wajibkan atasku sedikit pun juga. Ya, jadi yang dia kerjakan adalah amalan-amalan wajib saja. Dia mencukupkan dengan yang wajib, tidak menambahi dengan yang sunnah ya, dan yang wajib tidak dikurangi ya. Ya, dan ini yang wajib ya. Yang wajib ya memang kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib ya. Setelah itu baru amalan-amalan yang sunnah ya. Berusaha untuk terus memperbaiki yang wajib dengan penuh ikhlas ya, berusaha untuk niat terus. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah bersabda, aflaha in shadaq. Ya. Dia beruntung apabila dia benar-benar jujur ya, mengamalkan yang wajib ya, tidak ditambah-tambahi ya, karena yang wajib sesuatu yang sudah ditetapkan ya sudah ukurannya pas ya. Dan dia tidak mengerjakan yang sunnah ya, meskipun seperti itu maka dia beruntung kalau dia jujur, kalau dia tulus ya. Audah khalal jannah in shadaq ya, atau Rasulullah SAW bersabda dia akan masuk surga ya jika dia jujur, jika dia tulus. Nah, ini hadis ini pun menunjukkan bagaimana keutamaan ya orang yang mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Namun para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, bukan berarti kita pun mencukupkan ibadah yang wajib saja. Yang wajib ya harus kita kerjakan ya. Tapi amalan-amalan sunnah ketika dikerjakan maka itu adalah lebih utama lagi, lebih baik lagi. Banyak alasan ya, diantaranya bisa menyempurnakan amalan-amalan yang wajib ya. Bisa menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Demikian pula bahwa amalan-amalan sunnah yang tatawwu itu bisa dengannya kita bisa menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah akan mencintai hamba yang memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Ya. Dan senantiasa hambaku itu beramal saleh kepadaku
ya dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, kalau Allah mencintai maka Allah akan menuntun pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya. Allah akan kabulkan doanya, Allah akan kabulkan permintaannya, ya, dan seterusnya. Jadi orang tersebut yang seperti ini gambarannya melaksanakan amalan-amalan yang wajib, kemudian menjaga amalan-amalan yang sunnah, ya, maka dia akan banyak mendapatkan keutamaan, keuntungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini, ya, menunjukkan pada kita yang utama, ya, dan bisa menjadi penyebab masuk surga seorang hamba adalah amalan-amalan wajib. Salat, puasa, zakat itu semuanya adalah wajib. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut Pak, hadis ke-9. Silakan dibaca. Qala mu'allifu al-hadits التاسع عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة رواه مسلم. Baik, hadis yang pendek, ya, hadis yang ke-9 dari Abu Bakar bin Abi Musa, dari Abu Bakar anaknya Abu Musa, ya. Dia meriwayatkan an abihi dari bapaknya. Jadi bapaknya siapa? Bapaknya Abu Bakar ini adalah Abu Musa. Abu Musa yang dimaksud adalah Abu Musa al-Ash'ari, ya. Abu Musa al-Ash'ari, ya. Abu Musa al-Ash'ari yang bernama Abdullah bin Qais, ya, sahabat mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Abu Musa ini bapaknya seorang sahabat mulia radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang mengerjakan salat, ya, al-bardaini, ya, pada waktu yang dingin, yang nyaman, ya, dia akan masuk surga, ya. Al-Bardaini, salat Al-Bardaini yang dimaksud di sini adalah salat fajar dan salat asar. Salat fajar dan salat asar. Ya, dalam sebuah riwayat disampaikan salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Itu salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Ya, sekali lagi yang dimaksud adalah salat asar, salat fajar dan salat asar. Dari kata al-bardain dua, ya, al-bardani, al-bardaini. Dari kata al-bard, al-bard itu artinya dingin, ya. Dan pada saat itu, ya, di saat asar, ya, udara sudah lumayan enak, ya, nyaman. Di waktu fajar pun demikian, ya, enak, nyaman, sehingga disebut dengan al-bardaini. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, ya, disampaikan ada sebuah hadis, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya. Tidak akan masuk neraka seorang yang mengerjakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Yang dimaksud adalah salat fajar dan salat asar, ya. Ini kebalikan dari hadis ini. Kalau di sini masuk surga, di hadis ini yang baru saya baca tadi, ya, itu dia tidak akan masuk neraka, ya, menunjukkan keutamaan. Ini menunjukkan keutamaan dua salat tersebut, ya. Dan bahwa orang yang menjaganya, maka dengan izin Allah itu menjadi penyebab baginya untuk masuk surga. Dan bukan berarti, ya, seseorang hanya menjaga dua salat ini saja, tidak, ya. Tetap kewajibannya adalah salat 5 waktu sebagaimana hadis yang sudah kita lalui, ya. Wallahu a'lam. Hadis yang selanjutnya, hadis ke-10. Silahkan dibaca Al-Hadithul Ashir. Al-Hadithul Ashir an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrurul laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Baik. Hadis yang masyhur, ya. Ya, hadis yang masyhur dari Abu Hurairah,
ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah, bahwa beliau bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah yang satu kepada umrah yang lainnya, ya, itu adalah pelebur dosa yang ada di antara keduanya, ya. Ini umrah yang satu ke umrah selanjutnya. Ini menunjukkan, ya, bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak umrah, ya. Karena tidak mungkin seseorang memperbanyak umrah kecuali, ya, tidak mungkin seseorang mendapatkan takfirud dzunub ataupun dileburkannya dosa kecuali, ya, dia umrah 2 kali minimal di sini. Umrah yang satu ke umrah selanjutnya. Ya. Dan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah antara ibadah haji dan umrah. Ya, fa innahuma yanfiyanil faqra fa innahuma yanfiyani ad-dunuba wal faqra. Ya, al-faqra wal dunuba. Karena keduanya dapat menghapuskan kefakiran dan dapat menghapuskan dosa. Ya, itu mengikutkan haji dan umrah. Umrah baru haji, kemudian haji, kemudian setelah itu umrah. Nah, ini adalah dalil bahwasanya seseorang, ya, dianjurkan untuk memperbanyak umrah. Dan ketika seseorang melaksanakan umrah, ya, kemudian setelah itu umrah lagi, ya, dosa yang ada di antara keduanya akan dihapuskan. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, ya. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, ya. Dan kalau ditanya bagaimana hukum umrah, ya, maka sama jawabannya, wajib sebagaimana haji, ya. Umrah wajib sebagaimana haji. Dan ini pendapat yang sahih dari ulama, ya. Dari pendapat ulama, ya, bahwasanya umrah itu hukumnya wajib. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, ya. Ini maksudnya, ya, bahwa haji mabrur itu tidak sekedar dihapuskannya dosa, tapi lebih dari itu, ya, mewajibkan bagi seorang surga. Mewajibkan bagi seorang surga. Dan ibadah wajib kita ketahui hukumnya wajib. Jadi termasuk dari amalan wajib yang menjadi bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau mungkin ada yang bertanya, lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Ini banyak pendapat di antara ulama, ya. Namun dalam sebuah hadis, ya, sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah ditanya, ma birul hajj, wahai Rasulullah, apa itu haji yang mabrur? Beliau mengatakan it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Itu seorang yang banyak memberi makan, ya, orang memberi makan dan menyebarkan, ya, jadi dimanfaatkan ketika ibadah haji itu bukan ibadah untuk sendiri saja, namun ibadah sosial itu sangat penting. Ya, ibadah sosial di sana sangat penting. Ya, sebagian orang mungkin ada yang fokus berdoa, ya, untuk dirinya, untuk keluarganya dan sebagainya. Ya, tapi sebagian orang ada yang dia tidak fokus di situ saja, tapi dia khodum, berkhidmah kepada kelompok hajinya, ya, rombongannya. Nah, ini adalah kebaikan, ya. Entah mungkin di situ ada pemimpinnya atau ketua rombongan, Pak Karom, ya, ketua rombongannya, ada wakilnya, atau mungkin seksi seperti perlengkapan dan sebagainya. Nah, itu berkhidmah untuk yang lainnya, ya. Berkhidmah untuk yang lainnya. Nah, itu adalah kebaikan. Ya, itu adalah kebaikan. Ada yang ternyata banyak bawa makanan, keripik-keripikan, kacang-kacangan, bahkan ada yang bawa rendang, ya, dan sebagainya. Apalagi sekarang udah ada rendang makanan-makanan yang di di freezer, ya. Jadi dengan mudah tinggal sudah jadi, ya. Yang kangen-kangen dari makan Indonesia, terkadang teman-teman bawa ke sana. Dan terlepas dari itu adalah kebaikan, memberi makan. Itu ibadah mulia. Dikerjakan di saat itu adalah termasuk birrul hajj, ya, termasuk haji yang mabrur. Meskipun dari pendapat-pendapat yang lainnya, kemudian, ya, dari beberapa pendapat yang ada, yang dipilih oleh sebagian ulama, ya,
bahwa haji yang mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Ya. Ini dari al-mabrur, ya, itu dari kata albir wa ta', yaitu yang disebut dengan albir di sini adalah taat, ya, ketaatan. Jadi sibuk dengan ketaatan, tidak sibuk dengan dosa, ya. Tidak melakukan dosa. Kemudian sebagian mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang diterima. Ya, haji yang diterima, dan di antara tanda-tandanya adalah ketika dia kembali, ya, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau seperti ini memang berat, ya. Jadi haji yang mabrur itu sangat-sangat berat, ya. Kalau kita mengambil pendapat yang ini, ya, di mana orang pulang kembali kemudian lebih baik dari sebelumnya, ya, ini tidak mudah, ya. Tidak usah jauh-jauh melihat orang lain, lihat kondisi kita, apakah kita lebih baik daripada sebelumnya atau tidak. Ya, bukan maksudnya adalah tidak berdosa sama sekali, tidak sama sekali, ya, bukan seperti ini. Karena namanya orang selama dia hidup, ya, dan sudah saya ulangi berkali-kali, maka dia akan, ya, sesekali dua kali dia akan terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa, ya. Dan wallahu a'lam, kita tidak akan memperpanjang pembahasan seputar haji yang mabrur, tapi beberapa yang saya sampaikan semoga menjadi pengingat plus nasihat bagi kita semuanya, ya. Wallahu a'lam. Satu lagi, Pak, silahkan. Baik, saya baca, ya, saya baca ada al-haditsul hadi asyara, hadis yang ke-11, dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab fadlu adail annaha sababun lidukhulil jannah, ya, atau keutamaan melaksanakan kewajiban, dan kewajiban itu adalah sebab masuk surga. Hadis yang ke-11 an Jabir, ya, radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man ibnu Qawqal, ya, bahwa seorang sahabat An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, ya, bagaimana menurutmu, idza shallaitul maktubah, apabila aku melaksanakan salat wajib, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawab, na'am, iya, ya. Ya, kata beliau, iya. Kalau seorang salat al-maktubah, salat yang wajib, berarti kemudian dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, maka ini menjadi penyebab masuk surga. Ya, ini menjadi penyebab masuk surga. Dan salat wajib sudah kita bahas tadi, ya. Salat wajib sudah kita bahas. Adapun mengharamkan yang haram, ya, berarti dia meyakini haram dan meninggalkan. Adapun menghalalkan yang halal, ya, maka dia meyakini sesuatu itu halal, ya, sesuatu itu halal. Sekali lagi, kalau untuk yang haram dia meyakini keharaman dan meninggalkannya. Ya, adapun yang halal meyakini sesuatu itu halal, ya. Maka ini bisa menjadi penyebab bagi seorang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah adzan, ya, di luar. Subhanallah, tak terasa waktu sudah lewat. Dan untuk pertanyaan, kita tidak buka pertanyaan dulu, ya. Ini saja ikhwas sekalian apa yang bisa disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan pertama amalan-amalan yang wajib, dan selanjutnya amalan-amalan yang sunnah. Dan jangan lupa dalam mengerjakan amalan, baik itu amalan yang wajib atau sunnah, berusaha untuk memaksimalkan kualitasnya. Dan kualitas yang baik adalah yang ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.